Nah, ini cerita klasik yang mempertebal pilihan kita, percaya kita, iman kita, tindakan kita. Israel, budak. Cuman 2 minggu bisa sampai di Kanaan. Kenapa Tuhan perlu bawa putar padang gurun 40 tahun? Ada banyak pemahaman, ada banyak statement-statement tentang itu. Tapi coba pikir yang benar, ngapain? Itu kayak kuliah, saudara. Kayak Tuhan bawa mereka untuk belajar. Karena ada peperangan besar. Bangsa Kanaan itu mesti dihancurin. Sebelum mereka masuk mengambil sebagai warisannya. Nah, ada pelajaran mahal di situ. Nah, hari ini padang gurun bukan kita nanti pergi ke satu wilayah, bukan. Hari ini padang gurun adalah perjalanan hidup saudara dan saya. Nah, saya mau baca dulu kisah Keluaran 15 ayat 1 sampai 3. Ini perjalanan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia tetap menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Wow, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Nyanyian ini ditulis Musa, bukan di Mesir. Setelah mereka menyeberang Laut Kulsum, Laut Mati, Laut Merah, itu namanya. Baru ini keluar. Keluaran 15, ini satu lagu penyembahan. Mau saya katakan tercatat dalam kitab suci. Satu puisi tertua di dunia. Dan Musa yang menulis. Daud belum ada pemazmur. Setelah mereka malah satu yang tidak masuk akal, jalan terputus. Di belakang 600 kereta perang, Firaun mengejar 600 kereta perang. Ini 2 juta orang berdiri di depan laut. Mereka ambil batu mau lempar Musa. Ngapain lu bunuh kita di sini? Mending kita balik lagi di budak. Musa pun nggak tahu mau bilang apa. Tuhan nggak kuliahin Musa, enggak. Musa, apa yang ada di tangan? Cuma tongkat. Terjemahkan itu. Apa yang ada di tangan? Kamu gabungkan tadi. Percaya, iman, tindakan, tongkat. Tuhan dah bilang gini, ini laut. Jadi coba ujung tongkatnya, saya bikin akan jadi emas dikit, kasih emas, ukir-ukir ke bawah. Sing. Tongkat biasa. Yang dia pakai untuk gembalakan, tunjuk tuh, belah laut. Bayangin kalau Musa mesti duduk mendefinisikan, mikir, mati lo. Melawan akal sehat. Nah, makanya kamu mau berhenti di jiwa? Mau berhenti? Nasib? Nasib itu fatalisme. Begitu dia tunjuk, laut terbelah. Itu dinding air, saudara, tembok air. 2 juta orang turun. Mereka belum pernah lihat. Mereka, benar loh. Mereka jalan. Nggak cuma mereka, musuh ikut masuk. Firaun mengejar mereka sampai di dalam. Ini yang saya mau kasih tahu. Pengetahuan stop di sini. Tuhan izinkan musuh masuk di jalan yang dia buka untuk kamu. Tuhan buka jalan, tapi musuh ikut masuk. Kenapa? Nah, di sini asumsi keluar lagi. Kok gitu Tuhan?
Mereka kejar. Tahu, saya simpulkan. Musa lewat. Israel lewat. Firaun juga lewat. Dengan 600. Tapi mereka nggak bisa menyentuh. Dan mereka mati di situ. Saya simpulkan. Tuhan izinkan musuh masuk di jalan yang Dia kasih buat kamu. Untuk lihat dari dekat. Bagaimana tangannya melindungi kamu. Nah, saya bilang ini nyanyian kekal. Karena Keluaran 15, saya compare dengan Wahyu 15. Ini nyanyian kudus untuk selama-lamanya. Keluar Wahyu 15. Ayat 1. Sampai 4. Dan aku melihat. Berapa ribu tahun coba? Dari Keluaran sampai kitab Wahyu. Adam sampai Abraham 2000. Abraham sampai Yesus 2000. Udah 4000. Sekarang kitab Wahyu nih. Dan aku melihat satu tanda lain di langit. Besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ayat 2. Aku melihat satu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi laut kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Musik. Terus mereka menyanyikan apa? Nyanyian Musa. Hamba Allah. Dan nyanyian anak domba. Yesus Kristus itu artinya. Bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu. Ya Raja segala bangsa. Kamu lihat itu. Wow. Siapakah yang tidak takut? Ya Tuhan. Dan tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Semua. Ini prophetic message ini. Ya. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Satu hari nanti. Hidup kamu dan saya. Semua orang percaya. Akan menjadi satu nyanyian. Dunia akan mendengarnya. Padang gurun kita itu hati. Semua hal yang semula mengganggu kita akan dibentuk menjadi tema lagu kita. Luar biasa. Roh Kudus akan memberi kamu nyanyian di saat matahari terbit. Itu waktu mereka keluar dari laut mati. Saudara, ada pesan tersembunyi dari kisah ini. Itu baptisan bangsa, baptisan massal, saudara. Mereka harus dikubur. Makanya waktu mereka keluar, karena masih ada beberapa padang gurun di depan yang mereka mesti lewati. Wah. Jadi mujizat Laut Merah itu kayak papan loncat tentang apa yang Tuhan lakukan dengan Musa. Tapi itu juga Tuhan akan lakukan bagi kita di hari-hari yang akan datang. Tuhan yang sama bebaskan mereka. Tuhan yang sama juga akan buat itu untuk kita. Dia akan bawa kita untuk apa? Masuk menerima semua warisan yang menjadi bagian kita. Mengerti ini kita bergairah jadi Kristen. Kita bergairah mau hidup benar. Lihat itu. Wow. Aku melihat, bayangin Wahyu. Pada mereka ada kecapi Allah. Wow. Nah, ternyata binatang seperti kita yang belajar kemarin. Manusia memang kayak binatang. Cuman dikemas, setelah kita jatuh ya kayak gitu.
Setelah kita jatuh ya begitu manusia. Mazmur 71, 73 ayat 22. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Memang itu. Kalau kita nggak benar-benar dengan Roh Kudus, kita nggak connected with God. Gitu. Kita seperti binatang yang cukup aktif. Waktu kita berjalan dalam padang gurun kehidupan kita. Nah, tapi dengar firman Allah mendidik kita dipanggil untuk kalahkan itu. Cuma melalui hidup Yesus. Yesus bukan mati untuk kamu, dia mati sebagai kamu. Dia mati sebagai saya. Itu. Nah, Keluaran 15 ayat 2 bilang, Tuhan kekuatanku, mazmurku. Wah. Lihat itu. Jadi waktu saudara memuji, saudara, pinggirin semua yang lain. Fokus di kata-kata yang kamu mau ucap itu. Itu bobotnya. Di situ bobotnya. Maka kami mengajar semua, penyembahan gak bisa disuruh. Gak bisa. Berarti kamu buat semua karena disuruh. Itu free will. I will worship. Worship leader bukan motivator. Gak boleh. Gak usah kasih kesan buat orang bahwa saya pemimpin. No. Ini tentang saya dan Tuhan. Gak usah membuktikan bahwa saya diurapi. Itu bodoh. Kamu sudah diurapi. Kita merasa kurang. Itu dia. Makanya bilang alam bawah sadar itu yang naik terus. Udah rohani tapi masih ada yang naik. Masih ada yang naik. Cuma untuk mencuri kebenaran itu. Kita merasa belum memimpin kalau kita belum ngomong-ngomong gitu. Padahal ini kita sedang berdiri berhadapan dengan dia. Kata yadah itu hubungan intim suami istri. Itu terminologi worship. Waktu kamu bayangkan, waktu kamu menyembah, kamu sedang berhadapan muka dengan dia. Apa yang terjadi? Pertukaran. Kamu kasih emosimu, hatimu, pengakuanmu. Dia juga curahkannya buat kamu. Makanya ini yang paling ditakuti. Ini yang paling ditakuti. Kata Tuhan dari kata Yah. Itu. Yah is my song of power. Lihat itu. Itu kata Tuhan. Nah, ini understanding. Kalau kamu ngerti ini, kamu nyanyi with understanding. Bukan nyanyi lihat-lihat HP. Enggak, itu bukan penyembahan. Itu. Nah, apa yang terjadi? Ayat 20 Keluaran 15. Wow. Sering kita coba ciptakan, aduh itu yang gagal. Lalu Miriam, ini begitu mereka bebas. Miriam, Nabiah itu. Ini kakaknya Musa. Saudara perempuan Harun. Jadi Harun itu juga kakak, Miriam baru Musa. Mengambil rebana. Nah, tiba-tiba emang dia udah siapin waktu keluar dari Mesir. Kita nggak tahu. Ambil rebana di tangannya. Dan tampillah, lihat, semua perempuan mengikutinya. Memukul rebana serta menari-nari. Wow. Tahu nggak hari itu? Oma Miriam umurnya 90 tahun. Menari di atas realita. Kelepasan dan kemenangan di bawah pengurapan profetik. Jadi bukan buat. Bayangin. Bayangin. Kenapa? Gak mungkin. Mesti mati di dalam laut. Tiba-tiba luput. Siapa bilang oma-oma gak bisa? Nih. Keluar. Menari. Wow.
Itu gila itu. Itu alam menyaksikannya. Nggak main-main. Itu deklarasi iman percayanya. Keyakinannya. Karena kita saksi hidup. Kita luput. Makanya itu kata prophetic. Itu satu tindakan keilahian. Udah nggak bisa pakai akal sehat. Filipi 3:21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat melakukan sesuai dengan dirinya. Wahyu 12 ayat 11. Ini hubungannya benang merahnya. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka telah tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kata teberau, kan laut teberau. Itu. Jadi ada beberapa ini saya bedah literatur untuk cari ini. Diterjemahkan sebagai laut bambu, itu artinya. Itu teberau. Kata suf punya dua arti, bambu dan akar. Kalau kita tidak ngerti pesan tersembunyinya, kita berhenti di situ. Itu. Jadi kehidupan kita, masa lalu kita, ini akan teberau, berakhir. Dibasuh dalam air. Lewatin laut mati kita. Itu pesannya Yesus sudah buat itu. Buat kita. Lalu ngapain sekarang? Nah itu, bergerak maju. Makanya judul kita, jalan terus. Walk with Jesus. Tanggalkan apa yang lain, taruh dia di atasnya. Gitu. Jalan terus. Semua kehidupan masa lalu kita sudah berakhir. Gitu. Kita masuk dalam satu kehidupan yang penuh. Ini penting, catat dulu, renungkan dulu. Kata supranatural. Supranatural itu wow, itu begini. Sudah di luar batas. Gitu. Itu dirancang Tuhan. Penyembahan kita tuh gini. Dia yang mengubah padang gurun jadi sebuah oasis yang supranatural. Dia rubah padang gurun di hatimu. Oasis itu yang 90% alam bawah sadar kita, itu oasis. Supranatural artinya melampaui hukum alam. Melampaui pemahaman ilmiah. Melampaui daya nalar manusia pada umumnya. Itu supranatural. Dan itu yang akan membuat kita kuat dan tunduk pada panggilan kita. Bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Wow. Ibrani 11 ayat 25. Mari kita maju ke sana. Ibrani 11. Karena iman. Lihat itu. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Gini. Musa diberi gelar dan warisan putra Firaun. Itu gelarnya. Itu ambil, dia diadopsi. Jadi dia punya hak ambil warisan Mesir itu. Dia buang semuanya. Dia tinggalin semua kemegahan itu. Pilih menderita. Ini Ibrani mencatat. Kita jual Yesus cuma karena proyek.
jabatan, kekuasaan. Musa putra Firaun itu resmi. Itu resmi. Dia tinggalin. Makanya dia bilang, dia memilih menderita. Wah, karena satu hal, iman. Itu melawan semua yang tadi saya sebut di atas. Nggak kelihatan. Maka bilang iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Itu yang bikin orang, belum kelihatan. Apa dasarnya lu percaya? Wow. 26 yang menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya, nah ini, ia arahkan kepada upah. Mari worship team, mari masuk. Kata kunci yang mau saya kasih di sini adalah fokus. Cuma pada satu. Fokus itu segala-galanya. Kemana? Ke firman. Yang gak bisa batal. Ke Yesus. Ke Roh Kudus. Gitu. Saya belum lihat hari ini. Bukan Tuhannya gak dengar kamu. Seperti saya bilang tadi. Oh, saya belum ngerti hukum-hukum Tuhan. Saya belum selaras dengan dia. Maka saya belum lihat hasilnya. Nah, mari kita latih ke sini. Mari. Nama daerahnya tuh, ini saya udah lupa berapa tahun lalu. Kita pimpin tur ke Israel, mampir di Roma. Itu namanya Katakombe. Itu jemaat mula-mula yang ditaruh di situ. Lalu mereka dibakar jadiin obor. Cuman tahu cerita kan, saya nggak lahir zaman itu. Waktu saya berdiri di situ, terus kebayang cerita itu. Kaisar Nero itu kayak Tuhan, dewa, duduk di panggung megah, besar stadion. Singa-singa lapar dilepas. Seluruh perwira tinggi, seluruh pejabat, semua rakyat duduk menonton. Jadi hiburannya orang Kristen dikasih makan singa, itu hiburan, gila gak? Nah, Katakombe itu tempat umat Kristen ditaruh di situ. Lalu singa lapar, lalu mereka dilepas jadi umpan, dicabik-cabik, tepuk tangan, gila. Yang paling parah, obor. Mereka diikat, siram ter, dibakar. Sementara itu terjadi, Nero mendengar mereka menyanyi. Nggak ditulis dia nyanyi apa, kalau nggak kita tiru. Tahu nggak? Ini sejarah. Nero gemetar. Ini pertanyaan dia. Siapa yang mereka sembah sampai mereka mau kayak gini? Saudara mau menang, sudah dijanji, bukan cari menang. Sudah ada. Kamu tinggal bagaimana mengaktifkannya. Tapi ini harganya yang saya bilang tadi. 3 hari kita di brainwash cuma dengan 90% alam bawah sadar yang kuasai kita. Kita terus jadi budak terus. Yuk, nanti sampai Natal kita berjalan terus dari kemenangan pada kemenangan.